Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan Mas, nama saya Muhammad Rehan. Saya di sini mendapat rujukan dari teman saya, bahwasannya Masnya itu dirujukan kepada saya gitu terkait telekonseling ini. Betul, Uh, Mas. oke. Kalau boleh tahu namanya siapa ya, Mas? Perkenalkan nama saya Randy Aulia, Mas. Saya mahasiswa dari Hmm, Universitas Binawan juga. oke, baik. Mas Randy, uh, gimana keadaannya Mas hari ini? Alhamdulillah baik, Mas. Sehat. Alhamdulillah, amin. Mungkin lebih langsung saja ya. Di sini tuh Mas, saya jelaskan dulu bahwasanya di sini tuh ada persetujuan antara persetujuan terkait telekonseling ini yang dimana namanya itu informed consent. Mungkin bisa langsung saya paparkan aja, saya share screen. Ya, boleh, Mas. Oke, apakah sudah terlihat Mas? Sudah, Mas. Oke, baik. Nah, ini namanya informed consent Mas, persetujuan. Mungkin bisa saya bacakan lebih jelas juga. Di sini saya menyatakan setuju atau tidak setuju sebagai klien dalam, lalu ini Mas mungkin masih salah juga ini, bekas saya, klien saya yang kemarin gitu. Telekonseling ya, benar begitu Mas? Ya, betul, Mas. Nah, dari mulai tahap awal hingga akhir saya juga bersedia atau tidak bersedia, Mas bisa coret nanti, memberikan segala jenis informasi, data dan lain-lain yang bersifat privasi kepada pekerja sosial untuk keberlangsungan telekonseling yang saya jalani. Nah, saya juga memperkenankan kepada pekerja sosial untuk menggunakan data-data yang saya berikan untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan program. Saya menyadari dan memahami bahwa data yang saya berikan bersifat privasi, seperti informasi nama jelas, alamat, nomor kontak, dan informasi lengkap lainnya. Hanya saya izinkan untuk diketahui oleh pekerja sosial dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan apapun. Data yang bersifat pribadi akan pekerja sosial jaga kerahasiaannya sehingga Anda tidak perlu takut atau ragu-ragu dalam memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya. Apabila Anda setuju, di bawah ini ada beberapa pernyataan yang Mas berikan tanda checklist pada kolom setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang sesuai pilihan Anda dan tidak pertanyaan itu. Oke, di sini pernyataan yang nomor satu itu Mas, saya bersedia memberikan informasi yang diperlukan oleh pekerja. Setuju atau tidak setuju Mas? Setuju, Mas. Lalu yang kedua, saya bersedia memberikan data yang bersifat privasi kepada pekerja sosial. Setuju atau tidak setuju, Mas? Setuju, Mas. Ya, baik. Yang ketiga, saya bersedia mengikuti telekonseling dari awal hingga akhir. Setuju atau tidak setuju, Mas? Setuju, Mas. Lalu selanjutnya, apabila saya ingin mengetahui hasil catatan atau laporan pekerja sosial tentang informasi yang telah saya berikan, maka saya diperbolehkan untuk membacanya. Gimana, Mas? Boleh, Mas. Setuju, setuju. Lalu yang terakhir, semua informasi yang telah saya berikan, saya harap pekerja sosial dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik. Setuju atau tidak setuju? Setuju, Mas. Baik. Lalu dengan ini saya menyatakan setuju untuk menjadi klien dalam telekonseling. Saya akan memberikan informasi yang sebenarnya dengan saya yang bertandangan di bawah ini. Nah, ini di bawah ini nama Mas, mungkin lebih diulang lagi tadi Mas, namanya siapa? Nama saya Randy Aulia. Randy Aulia. Umur sekarang Mas? Ya, umur 21 tahun, Mas. 21 tahun. Lalu untuk jenis Lagi. nomor WA Mas? 0856, Mas. Oke, 3009 oke. 90 16, Mas. Oke, baik. Untuk pekerjaan mahasiswa ya, Mas. Betul. Ya, Untuk alamatnya, di Jalan Daman 3, Mas. Cipayung, Jakarta Timur. Jalan Dharma Daman 3, Taman 3. ya.
Cipayung, Jakarta Timur, Mas. Oke. Nah, nanti saya akan kasih formatnya atau mungkin saya sendiri yang memprint untuk formatnya ini, inform consent, lalu kita atur pertemuan untuk ditandatangani secara cek basah. Bisa, Mas? Bisa, Mas. Oke, baik. Oke, mungkin lebih lanjut aja, dimulai berdasarkan hasil rujukan yang saya dapat kemarin, bahwasanya kan Mas dirujukan kepada saya. Namun kalau boleh tahu, permasalahan apa sih yang Mas hadapi membuat mengajukan telekonseling ini? Jadi ini Mas, permasalahannya itu kayak apa? Saya tuh jam jam tidurnya itu nggak bisa tidur cepet gitu loh, Mas. Jadi saya tuh selalu begadang, kayak mau Mhm. tidur cepet tuh nggak bisa. Ya misalnya nanti pas perkuliahan itu saya sering telat Mas jadinya. Oke, kalau boleh tahu, Mas kuliahnya di mana ya? Kuliah saya di Universitas Binawan Mas. Sekarang lagi semester berapa ya, Mas? Semester 5 Mas. Oh, lagi sibuk-sibuknya ya. Hmm, Ya. Terus juga kalau boleh tahu jarak dari rumah atau ke kampus itu berapa ya? Berapa lama ya? cepet sih Mas, kalau nggak macet ya. Kalau cepet tuh paling cuma 10 menit, 15 menit Mas. Kalau nggak macet itu. Cuman biasanya keseringan tuh macet Mas tiap hari di pasar. Oke. Dekat Keramat Jati ya. Iya betul Mas. Oh. Ah, kalau boleh tahu kesibukannya apa aja nih Mas di perkuliahan? Saya cuman, saya tuh menjabat sebagai divisi PSDM Mas di HMP, Oke, sama saya di luar eksternal tuh ada Forkomkasi Mas di bagian humas. oke. Jadi Mas juga mengikuti organi internal kampus maupun eksternal kampus ya. Iya gitu Mas. Selain, Mm-mm. Itu juga yang membuat saya kadang-kadang juga riwah sendiri Mas, yang nggak bisa ngatur jadwal. Oke, Ibaratnya nanti pas kayak saya ada kelas nih di kampus, nanti Mm. nggak berapa lama saya misalkan ada acara di Forkom, saya harus datang ke Forkom kayak gitu sih Mas. Tapi yang saya heran itu kan sebenarnya capek Mas ya, Mm-mm. tapi saya nggak bisa tidur Mas, ujungnya tidur pasti jam 2 ke atas kayak gitu Mas, makanya saya kadang-kadang bingung ya apa yang saya yang salah gitu. Oke, berarti di sini permasalahannya Mas sulit untuk memanajemen waktu ya, antara Iya jadi organisasi perkuliahan yang membuat berdampak pada Mas itu sulit untuk tidur dan berakibat jadi ya perkuliahan Mas juga terganggu gitu. Kalau gitu kan? ya saya kurang konsentrasi gitu Mas. Oke. Kalau boleh tahu sejak kapan masuk organisasi di kampus maupun di ekstra kampus? Apakah udah lama atau masih baru-baru ini? Kalau misalkan organisasi di kampus itu dari 2 tahun lalu Mas, dari tahun 2020 itu udah masuk. Terus yang Forkom lagi itu baru masuk di awal tahun kemarin 2022 Mas. Oh, kalau boleh tahu itu organisasi di internal kampus itu berapa tahun ya? Cuma setahun Mas, kalau di luar mah Oh, berarti tahun ini penjabatnya terakhir. setahun. Iya, Iya tahun ini tahun ini terakhir ya. terakhir. Iya. Selain itu ada kesibukan lain, Mas, di luar kampus mungkin? Nggak sih Mas, paling kesibukan lainnya nggak ada. Mungkin ini doang sih Mas, apa sih? Saya mungkin ngejalanin hobi-hobi doang sih Mas, kayak futsal gitu. Oh, Mas juga demen futsal ya. Ya, Oh, iya, baik. Terkait manajemen waktu ya, Mas. Mas di sini sulit, Mas tadi bilang sulit untuk manajemen waktu dan sampai permasalahan itu sulit tidur. Kalau boleh tahu lebih dirinci lagi, ada gak hal lain yang mungkin bisa Mas susah gitu buat tidur selain organisasi atau itu? sebenarnya sih selain itu nggak ada sih Mas. Paling juga kayak tugas gitu itu yang bikin saya pusing juga sama. Tapi gitu juga saya
masih malas mas, walaupun kayak saya sering apa nggak bisa tidur malam, tapi saya tuh sering juga nunda tugas mas. Oh iya, jadi masnya sering untuk apa ya? eh males untuk mengerjakan tugas Iya, sampai jadi itu gini sih mas, lebih kayak apa ya? Capek sih mas, sebenarnya capek. Kayak oh lebih kecapek. kadang tuh udah mikir mulu kan, kayak bisa di kampus, terus di Forkom juga kan, kayak Mm-mm. tenaga, semuanya udah. Terus pas pulang, mau kayak cuma mau rebahan gitu-gitu, nah harus ngerjain tugas lagi mas. Terus kadang-kadang saya tuh kayak ngerasa malas gitu loh mas di situ. Oke. Berarti emang di sini permasalahannya hanya sulit untuk manajemen waktu ya antara organisasi, perkuliahan sama jam tidur yang berakibat jam tidurnya rusak ya. Iya mas. Oke. Hmm. Eh, Mungkin kan karena di sini juga tadi Mas bilang untuk periode di organisasi juga. Saya berarti untuk kedepannya mungkin Masnya juga ada kesibukan lain atau memang pure itu aja? Biar itu aja mas. Jadi selesai setelah selesai organisasi saya ingin fokus kuliah aja sih mas. Oke. Nah, mungkin itu Mas yang menjadi faktor kendala kenapa Mas sulit tidur ya karena uh, organisasi juga banyak menyita waktu mungkin. Ada juga organisasi yang memang tidak terlalu padat kegiatannya dan ada juga yang tidak. Namun kelihatannya sih mungkin itu berdampak dan padat ya organisasi sampai membuat Mas sendiri uh, jadi susah gitu untuk mengatur jam tidur, pola tidur Mas yang berakibatkan jadi Mas susah untuk tidur gitu. Iya sih mas, mungkin itu. Jadi saya tuh kalau misalnya kayak kampus itu pas ada kelas saya tuh nggak bisa konsentrasi gitu loh mas. Kayak apa tuh nggak bisa. Nah, Jadi gampang bosen gitu loh mas. Kalau iya. pokoknya pengen tidur di kelas tuh. Kalau mungkin sih karena ini kan juga Mas Baktinya udah kelar ya Mas ya periode di organisasinya. Hmm. Terus juga Mas mungkin setelah ini eh, kurangi dulu untuk aktivitas di selain untuk perkuliahan di non akademiknya. Kalau emang Mas bisa sanggup, kalau emang masih bisa sanggup ya mungkin bisa masih untuk double untuk kegiatan di akademik maupun di non akademiknya. Tapi kalau lihat dulu dari kapasitas Mas sendiri, apakah memungkinkan nih untuk bisa lanjut seperti yang sebelum-sebelumnya karena melihat jam pola tidur Mas yang seperti itu. Dan untuk juga sering-sering untuk apa ya healing lah Mas seperti ya kan maksudnya juga main futsal kan juga sering main futsal mungkin itu lebih bisa membuat Mas membantu untuk mengistirahatkan badan Mas supaya lebih rileks capek kan bisa langsung tidur mungkin gitu sih Mas. Ya, ya gitu mas. ah ada lagi hal yang mau diceritakan mungkin pada saya. Untuk sekarang sih belum ada mas. Mungkin nanti kalau ada apa-apa saya bisa hubungin mas Ran lagi. Oke mungkin kalau untuk planningnya Mas ngerti atau paham untuk ke depannya atau masih bisa saya bantu untuk penanganan rencana supaya Mas bisa lebih baik lagi atau gimana? Boleh sih mas. Oke. Jadi oke di sini mungkin saya ambil kesimpulan dulu kali ya. Di sini kan Iya. Mas juga terkait tadi permasalahannya itu susah tidur, susah manajemen waktu karena permasalahan di organisasi yang membuat Mas jadi capek, terus juga bosen dan berakibat kayak Mas susah tidur, malas mengerjakan tugas dan lain-lain. Karena semuanya itu ya sama-sama penting sih menurut saya. Jadi mungkin mungkin untuk kesimpulannya juga Masnya ini lebih baik untuk yang tadi seperti saya bilang menjaga atau healing terapi atau healing untuk ya kesukaan Mas lah hobi-hobi Mas buat bisa mengistirahatkan tubuh Mas itu supaya lebih rileks dan pikiran juga jadi lebih jernih dan mungkin juga mengistirahatkan tubuh Mas. Mungkin itu untuk kesimpulannya. Ada hal lain yang ingin ditanyakan mungkin Mas? Belum ada sih Mas. Untuk sejauh ini sih saya merasa cukup atas penjelasan dari Mas.
mungkin nanti beberapa saran dari Mas akan saya lakukan. Oke, Untuk beberapa hari ke depannya saya mencobanya dulu. oke. Semoga bisa sih Mas. Semoga, amin. Semoga, semoga. Dan begitu juga nanti ini dalam inform concern ini juga nanti dijelaskan. Saya minta, kalau boleh tahu kapan waktu buat kita bertemu ya Mas di minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini. Oh, mungkin saya bisa minggu depan Mas, karena untuk minggu ini saya sedang UAS Mas. Oke, baik. Berarti setelah UAS ini kita atur jadwal nanti kapan nanti saya informasikan lewat by WA untuk pertemuannya membahas soal penandatanganan inform concern dan rencana planning untuk membantu permasalahan solusi yang Mas hadapi ini. Boleh, Mas? Baik Mas, Oke, baik-baik. mungkin kita tutup ya, Mas. Nanti saya infokan lagi by web. Oke, Mas. Ya, Baik. terima kasih Mas. Ya, Ya, Assalamualaikum. salam.